Dan pemirsa, kembali bersama dengan kami, Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Teguh Reza Syah, Pengamat Hubungan Internasional, dan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis 2011-2013. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, syukurlah sudah kembali terdengar sekarang. Saya ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak, bagaimana keadaan terkini WNI kita di wilayah peperangan Hamas-Israel, mengingat bahwa hanya diberi waktu sudah kurang dari 24 jam untuk mengosongkan Gaza? Pak Yuda? Bisa didengar? Ya, Pak Yuda. Baik, kami sudah mendengar. Silakan, Pak. Ya, jumlah total warga negara kita ada 143, ya, tersebar 10 warga negara kita tinggal di Gaza, dan 133 ada di wilayah tepi barat dan sekitarnya, termasuk yang ada di Yerusalem dan juga Tel Aviv. Pada hari ini, 4 warga negara kita yang meminta untuk dievakuasi alhamdulillah sudah tiba di KBRI aman. Ya, tadi jam 3 waktu Indonesia bagian barat, mereka sudah mampu kita bawa melewati perbatasan di Jordan River Crossing atau Sheikh Hussein menuju ke aman. Dan sekarang 4 orang ini dari Gaza atau dari West Bank, Pak? Dari West Bank. Dari West Bank. Mereka tinggal di sekitar Tel Aviv dan juga Yerusalem. Seperti itu. Nah, untuk warga negara yang lain yang ada di sekitar West Bank dan juga Tel Aviv, memang yang tadi 133 berarti dikurangi 4, ya, itu memang memilih untuk tetap tinggal karena merasa masih aman. Tentu kami mengikuti itu adalah pilihan pribadi. Nah, sekarang fokus kami adalah 10 warga negara kita yang ada di Gaza, yang saat ini memang masih terus dibombardir oleh pihak Israel. Ya, kita sedang upayakan berkoordinasi dengan berbagai macam pihak untuk bisa mengeluarkan warga negara kita keluar dari Gaza. Demikian, Pak Rifik. Baik, yang 110 ini berarti semua yang ada di West Bank ya, Pak, ya? Iya. Baik, tinggal yang 10. Yang 10 ini apakah yang keluarga yang waktu itu juga berusaha untuk keluar melalui Mesir? Yang 10 ini terdiri dari 3 relawan Mercy dan kemudian 2 keluarga Indonesia, termasuk ada anak-anak. Seperti itu. Namun kami mendapat informasi dari Mercy bahwa yang relawan mereka memilih untuk tetap tinggal di Gaza. Karena ini kan kabar terakhir bahwa penduduk Gaza ini diminta untuk segera pergi begitu ya dari Gaza. Nah, ini apakah tidak ada contingency plan gitu, Pak, barangkali untuk menolong mereka keluar dari sana, sebab kalau dibombardir lagi akan seperti apa nanti nasib mereka, Pak? Iya. Ini baru saja kami berkoordinasi dengan Bang Onim. Bang Onim ini adalah warga negara kita yang ada di Gaza yang saat ini sedang kita upayakan untuk keluar. Jadi ada beberapa komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang juga ada di Gaza untuk membantu mengeluarkan mereka. Baik. Apakah Kemenlu sudah mendengar kabar juga bahwa banyak relawan yang kemudian masuk ke wilayah konflik? Kami belum mendengar informasi tersebut, namun Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan travel advisory atau himbauan perjalanan agar warga negara kita yang memiliki rencana untuk mengunjungi 2 wilayah konflik ini agar menunda perjalanan. Baik, mungkin kita kembali sedikit ke Bang Onim yang kami juga pernah mewawancarai dia kalau nggak salah sore tadi. Bagaimana rencana evakuasinya? Kalau menurut Anda, apakah dia akan melakukan perjalanan sendiri dengan keluarga yang lainnya itu tadi? Menuju kemana begitu barangkali supaya bisa dijemput di mana begitu? Kami tidak bisa jelaskan secara detail, namun koordinasi terus dilakukan dengan berbagai macam, sebagaimana diketahui juga kita harapkan ada koridor kemanusiaan yang segera terbentuk untuk menjamin rute aman keluar dari Gaza. Baik, untuk 4 orang yang dievakuasi dari Yerusalem, Pak, itu apakah termasuk mahasiswa yang lagi kuliah di sana? Mungkin kemarin kami sempat menghubungi Tadeo Arlo juga. Apakah dia termasuk juga yang sudah dievakuasi ke aman?
4 warga negara kita yang sudah bisa kita evakuasi ke aman, terdiri dari 1 pekerja migran yang bekerja di bidang hospitality dan 3 pelajar. 3 pelajar ya? Pelajar yang lagi pertukaran pelajar di sana atau bagaimana? Bukan, yang pertukaran pelajar itu ada di wilayah selatan di Sapir. Ya. Oh itu? Ini bagian. Ya. Baik, yang di wilayah selatan aman berarti Pak ya? Aman, dan mereka relatif aman. Kami tidak bisa menjamin tentunya, namun kami pun menghimbau sebetulnya kepada warga negara kita yang ada di wilayah-wilayah tersebut untuk bisa keluar. Namun pilihan tentu ada di tangan mereka, dan mereka memilih untuk tetap tinggal di sana. Baik, Pak Yuda tetap bersama kami Pak ya. Di sini sudah ada Pak Reza juga, Teguh Reza. Pak Reza, bagaimana Anda melihat apa perangan Hamas dan Israel ini, apalagi dalam waktu dekat ini akan ya kalau bisa dibilang akan ada sapu bersih begitu dengan menurunkan begitu banyak orang di daratan. Siap. Saya melihat Israel sedang mempersiapkan serbuan yang sangat dahsyat ya, dengan skala penuh. Mereka akan menyiapkan, saya perhatikan ya, 300.000 pasukan cadangan, serta 160.000 pasukan reguler. Konon pasukan Israel ini sudah bermoral tinggi dan siap tempur, dan mereka sudah dirancang untuk siap melakukan perang kota. Dalam hal ini mereka juga sudah siap menghadapi jurus-jurus dari Hamas seperti lorong-lorong rahasia mereka. Saya sudah memonitor statement dari Mayor Jenderal Yaakov Amidror bahwa diakui perang akan berlangsung sangat buas, di mana konon Hamas sudah siap dengan stok roket, stok drone, dan juga senjata anti-tank. Dan konon saya sangat berharap penyelesaian secara damai ya, walaupun sudah terbayang di hadapan mata saya, ini pertempuran darat yang luar biasa, di mana Israel secara khusus sudah mempersiapkan suatu unit, namanya unit Yahalom, yakni spesialis terowongan, dan ini mengingatkan saya pada situasi perang terowongan antara pasukan Amerika Serikat dengan pasukan Vietnam Utara di masa lalu. Dalam kondisi seperti ini, maka penguasaan medan akan sangat berarti, dan juga semangat juang juga akan sangat berarti. Dan saya sangat berharap penyelesaian damai dapat segera dilakukan, karena jika perang ini berlangsung terus akan berpotensi pada kemusnahan peradaban Palestina, dan Palestina adalah tanah suci dari semua agama. Demikian pandangan dari Bandung. Baik, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, ancaman dari Israel yang akan menurunkan begitu banyak pasukan cadangannya ini untuk apa istilahnya untuk sapu bersih begitu di wilayah Gaza ini. Ya. Ini strategi apa sebenarnya yang dia lakukan? Sebelumnya bahkan dia memberikan peringatan dulu untuk semuanya keluar. Ya, betul. Jadi Israel ini memberikan peringatan supaya yang lain keluar, itu karena dia tahu bahwa Hamas selama ini berlindung di dalam masyarakat itu. Dia tidak pakai pakaian dinas, dia berlindung. Sehingga itulah sebabnya diperintahkan untuk orang-orang yang tidak ikut itu supaya keluar. Karena Israel kali ini, jangan lupa, dia sudah menyatakan perang. Ketika menyatakan ini yang pertama kali sejak Yom Kippur. Jadi dia sudah menyatakan perang, sehingga dia sudah mempersiapkan setiap tapak kaki yang dilewati oleh Israel itu akan menjadi milik Israel. Dan sepertinya dia ini akan tidak main-main kali ini. Karena bisa dibayangkan 5.000 rudal itu dalam 20 menit. Itu tidak main-main. Sehingga bagi Israel sekarang itu tidak ada jalan. Dia akan ratakan itu. Makanya diperintahkan sekarang supaya keluar. Dan dia sudah menyatakan war. Kalau war ini, Yom Kippur ini terulang lagi. Baik, kalau kita lihat dari apa namanya masyarakat atau warga yang kemudian berbondong-bondong keluar, ada juga yang masih stay di situ. Apakah Anda akan melihat bahwa sebenarnya nanti Hamasnya juga akan keluar? Jadi nanti yang jatuh korban malah hanya sekedar hanya warga akhirnya, warga biasa, dan ini akan menjadi presiden buruk di dalam masa sekarang ini gitu.
Sebenarnya tidak juga, karena warga biasa itu tidak yakin bahwa itu warga biasa. Karena selama ini Hamas memang bercampur dengan warga biasa. Kita lihat sepertinya Israel menembak anak kecil. Padahal anak kecil itu memegang senjata. Jadi tidak bisa kita melihat itu sekarang untuk Hamas. Jadi apa yang dilakukan Israel karena mereka tahu betul bahwa selama ini Hamas menggunakan masyarakat sebagai tameng gitu. Jadi ini akan besar kemungkinannya semua orang yang tetap tinggal di situ akan habis ini. Ya, betul. Israel kali ini saya lihat tidak main-main. Dia sudah menarik semua cadangan-cadangannya. Semua yang di luar dia sudah tarik. Dia akan bersiap untuk melaksanakan serangan darat. Kalau serangan darat sudah berjalan, maka akan terulang waktu Yom Kippur itu. Dan jangan lupa, akibat dari disebutnya ini adalah war, perang, maka setiap wilayah yang diduduki itu akan menjadi wilayah Israel. Itu. Baik, saya kembali ke... Tidak main-main kali ini. Baik, saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, ini kalau dikatakan tadi Pak Soleman, ini akan sangat mengerikan begitu ya, karena akan terjadi peperangan yang dengan dampak yang besar sekali. Nah, Anda tadi juga sempat membayangkan, lalu dampaknya kepada dunia internasional itu akan seperti apa prediksi Anda nanti ketika ini terjadi? Bila perang ini dimenangkan secara sangat cepat oleh Israel dan juga dengan hasil yang sangat dahsyat di mana ribuan korban akan bergelimpangan, maka hal ini akan menggoyang solidaritas negara-negara Arab, terutama sekali mereka yang pernah bertempur dengan Israel. Dan untuk itu pada saat yang sama saya perhatikan Palestina akan berupaya keras agar masalah ini ditangani juga oleh Liga Arab. Karena dengan adanya Liga Arab itu akan menempatkan posisinya Arab melawan Israel. Dan pada saat ini saya khawatirkan bahwa wilayah-wilayah perbatasan Israel seperti Yordania, Mesir dan Suriah juga dalam posisi siaga. Karena mereka harus bersiap menerima limpahan pengungsi dari Gaza dan juga pengungsi dari wilayah-wilayah yang lain di Palestina ini. Karena kalau Israel sudah menyebutnya ini perang, maka ini akan menjadi kombinasi serangan darat dan serangan udara yang fantastis. Siap. Baik, saya kembali ke Pak Yuda. Udara yang fantastis dan benar-benar menggoyang solidaritas masyarakat Arab dan masyarakat di Timur Tengah semuanya. Dan saya khawatir akan berlanjut hal ini kepada semangat kolektif dari Liga Arab untuk mengawalinya misalnya dengan mengevaluasi hubungan diplomatik mereka dengan Israel dan pada saat yang sama juga mencoba melakukan berbagai pendekatan sekaligus. Perang berjalan terus, diplomasi berjalan terus, perang urat syaraf di level dunia juga berjalan terus. Baik, ini kalau membayangkannya jadi mengerikan juga. Nah, Pak Yuda, halo Pak Yuda. Ya, Mas David. Ini barusan disampaikan ini akan dampaknya besar sekali, bahkan nggak cuma di dalam negara Israel tapi sampai ke perbatasan termasuk di tempat Anda berada juga. Nah, ini kenapa yang 130 orang ini nggak mau keluar Pak dari situ, dari Israel? Jadi kami dalam komunikasi kami melalui Zoom dengan para WNI ini dalam konteks yang ada di tepi barat dan juga beberapa daerah sekitarnya. Pada saat kami menyampaikan situasi keamanan dan juga asesmen keamanan termasuk kemungkinan serangan darat ya di wilayah Gaza dan sebagainya, kemungkinan ada eskalasi itu ya, mereka menyampaikan memang merasa di lingkungan mereka saat ini masih aman seperti itu. Memang sejak awal kami menghimbau agar mereka segera keluar. Jangan menunggu terjadi eskalasi, karena ketika sudah terjadi eskalasi, proses evakuasi akan sangat rumit dan berbahaya. Ini yang menjadi kunci sebetulnya. Tapi sekali lagi, proses evakuasi yang disiapkan oleh negara itu sifatnya voluntary, ya, by consent. Ya, kami tidak bisa memaksa warga negara kita untuk keluar. Seperti itu. Yang tugas kami adalah menyampaikan informasi mengenai situasi keamanan dan fasilitasi untuk bisa keluar. Namun pilihan tetap kembali kepada mereka. Baik, mungkin singkat saja Pak Yuda, sebelum Anda kemudian melanjutkan tugas Anda,
kan tadi Anda katakan ini hanya by consent aja begitu ya. Kemudian apakah memang Anda sendiri sudah mendapatkan data intelijen begitu seberapa bahayanya dan kemungkinannya bahwa kalaupun nanti akan ada arus massa yang besar untuk keluar dari sana akan menyulitkan mereka. Apakah sudah ada persiapan Pak untuk itu? Ya, tentunya sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Reza gitu ya, kita akan memantau bahwa serangan-serangan utamanya di wilayah Gaza ini memang sangat-sangat masif seperti itu. Ya, serangan-serangan bahkan juga menyasar perbatasan yang ada di Rafah seperti itu. Nah, ini juga sudah jadi indikasi ya seperti itu. Ini sudah cukup indikasi yang sangat cukup bahwa situasi memang sudah terjadi eskalasi dan perlu ada tindakan yang cepat untuk bisa mengeluarkan mereka dan juga tentunya kembali kepada pilihan mereka untuk segera bergerak. Baik kalau begitu terima kasih Pak Yuda sudah berbagi bersama kami. Kami tunggu update selanjutnya. Demikian juga Pak Soleman Pontoh, Pak Teguh Reza. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Salam sehat selalu dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sehat.